Salam, 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 salam. Semua anak-anak muda di ujung bumi negeri matahari terbit, tanah Papua yang permai. Saya mengajak kepada semua kaum muda seantero Papua. Kita boleh membaca bersama-sama di dalam firman Tuhan. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Luar biasa, firman Tuhan memberitahukan begini. Berserulah kepadaku, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku pada waktu engkau dihadapkan dengan kesesakan, penderitaan, aniaya, segala peristiwa di atas negerimu. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu sebabnya seluruh kaum muda di atas tanah Papua. Di sini himbauan pemazmur 50 ayat yang ke-15. Orang Papua berseru kepada Tuhan. Anak-anak muda di negeri ini berseru kepada Tuhan. Semua orang-orang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, di pantai dan pedalaman berseru kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kita berseru memanggil nama Tuhan karena negeri dalam keadaan gawat. Negeri dalam keadaan darurat. Anak muda bangkit menyerukan nama Yesus. Anak muda bangkit menyerukan suara pertobatan, suara profetik di atas negeri ini. Anak muda bangkit, sebab waktunya anak muda bangkit hari ini. Saudara-saudara, anak-anak muda yang luar biasa, yang Tuhan mencintainya. Ini luar biasa. Firman Tuhan Pengkhotbah 12. Di sana ayat 1a berkata, ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Ingat akan pencipta di masa mudamu. Engkau melangkah berjalan bersama Yesus. Sebab Tuhan akan menghadapkan engkau. Satu tanda heran berkat kepada tanda heran berkat yang lain. Anak muda hari ini harus mencari wajah Tuhan. Anak muda hari ini di atas tanah Papua harus menyenangkan Tuhan. Anak muda di atas tanah Papua ini harus benci dosa dan cinta Yesus. Coba lihat, negerimu sedang menuju kepada kepunahan. Negerimu sedang menuju kepada titik-titik kehancuran. Datang kepada Tuhan. Berseru memanggil nama Tuhan selama ada waktu. Ini pemazmur 50-15. Dia mengajak kepada seantero anak-anak muda Papua. Berserulah kepadaku pada waktu kamu ada dalam kesesakan. Papua ada di dalam kesesakan. Papua dihadapkan dengan penderitaan. Di mana-mana tempat, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di pedalaman, di pantai. Papua luar biasa. Saudara, mari kita semua kembali ke jalan Tuhan. Kita berteriak memanggil nama Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Sebab Yesus sendiri yang berkata, Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Olehnya, mari datang kepada Tuhan. Mari kita memanggil nama Tuhan. Pertama-tama kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Engkau jadi berkat buat tanah Papua. Engkau dipakai oleh Tuhan di atas tanah Papua. Mempersembahkan hidup ini seanteronya kepada Tuhan. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Karena Tuhan mau menyayangi engkau. Tuhan mau mengampuni engkau. Tuhan mau mengasihi engkau. Tuhan mau menyucikan dosamu. Sebab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan yang memberitahukan kepada anak-anak muda. Jika kamu mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan menyayangi engkau, mengasihi engkau, mengampuni engkau, dan menyucikan segala dosamu. Dosa harus diselesaikan. Semua perjuangan dengan dosa tidak akan sukses. Tidak akan gol. Dosa harus dibenci. Dosa harus dijauhkan. Itu sebabnya mari kita hari-hari ini benci dosa dan cinta Tuhan. Benci dosa dan cinta Tuhan. Kita sudah melihat keadaan negeri ini dari hari-hari hidup kita. Banyak persoalan masalah
yang dialami oleh umat Tuhan di tanah Papua, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Umat Tuhan dalam keadaan derita, umat Tuhan dalam keadaan susah, di mana-mana tempat. Kasihan anak-anak muda yang bangkit, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak muda yang benci dosa dan cinta Yesus, anak-anak muda yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang besar dari tempat yang maha tinggi, dicurahkan kepada gerejanya, dicurahkan kepada anak-anak Tuhan, termasuk engkau, anak-anak muda yang berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk keadilan, berjuang untuk kejujuran. Datanglah kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau kita cuek saja dengan Yesus, kita membelakangi Yesus, bagaimana? Yesus tidak ditinggalkan kita. Allah juga tinggalkan kita. Sehingga tambah hari tambah Papua kacau balau. Papua dalam penderitaan menuju punah. Itu sebabnya semua pejuang-pejuang di negeri ini harus sadar dan bertobat. Kembali ke jalan Tuhan. Lalu kau berteriak dengan seruan profetik, seruan kenabian, seruan pembebasan. Fokus dengan Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semua masalah, persoalan di atas tanah ini. Jika sengsara dan kesusahan menimpa kita, kiat pertama yang harus kita buat adalah doa. Doa adalah kiat pertama, strategi pertama yang kita buat di atas tanah Papua ini. Kita berdoa karena Allah menganjurkan kita berdoa. Mazmur 50 ayat 15. Jangan kita nonton-nonton saja. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, para sinore-sinore, bangkitkan kegerakan doa di atas tanah Papua. Mengajak para pemuda di atas tanah Papua, menggitari tanah Papua. Sinore-sinore, pemimpin gereja di atas harus bersatu, baru bangkitkan dengan dalam satu gerakan bersama kaum muda Kristen di tanah Papua. Dengan demikian ada hati Tuhan buat tanah Papua. Ada belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan atas negeri ini. Kita berdoa karena kita tak berdaya, saudara-saudara. Anak-anak muda berdoa, orang-orang Papua berdoa karena Papua tidak berdaya, tidak ada kekuatan menghadapi sengsara dan kesusahan yang sekarang kita hadapi ini. Mazmur 127. Coba Mazmur 127. Mazmur 127. Firman Tuhan memberitahukan begini, saudara-saudari, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau buka Alkitab dulu. Mazmur 127. Luar biasa. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu sebabnya kaum muda boleh bersatu, berdoa, mencari wajah Tuhan, bersepakat, berdoa dan berpuasa. Sebab negerimu sedang menuju kepada titik-titik kehancuran. Negerimu tanah Papua yang permai, yang hitam keriting, kulit keriting rambut, sedang menuju punah. Itu sebabnya tidak boleh tunggu-tunggu lagi. Tidak boleh sabar-sabar lagi. Ini keadaan darurat bagi tanah Papua. Di gereja dengar, para pemimpin gereja dengar bahwa ini keadaan darurat untuk tanah Papua. Yang kedua, saudara-saudari, kaum muda yang luar biasa hebat di ujung bumi tanah Papua. Jika sengsara dan kesusahan menimpa kita, kiat yang kedua, strategi yang kedua adalah mengaku dosa dan percaya pengampunan Allah. Mengaku dosa dan percaya pengampunan Allah. Firman Tuhan jelas berkata 1 Yohanes 1 ayat 19. Jika kamu mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengasihi engkau, mengampuni engkau, menyucikan engkau, dan memberkati engkau. Ini luar biasa. Kita harus sadar bahwa dosa kitalah yang mendatangkan celaka. Ini luar biasa. Kita harus tahu bahwa dosa kitalah yang mendatangkan celaka dan bukan yang baik bagi kita. Yeremia 5 ayat 25.
Bukan kita. Dosalah yang membawa malapetaka, kehancuran. Dosa kita membawa maut dan kematian. Yehezkiel 18:34. Ini luar biasa, firman Tuhan tidak menipu. Firman Tuhan yang berkata demikian. Mazmur 32 ayat 5, bilangan 5 ayat 7 di sana berkata, kita harus menyadari dan mengaku dosa kita. Harus menyadari dan mengaku dosa kita. Saya seorang pendeta yang dulu hidupnya penuh dengan kehancuran. Kehancuran melanda kehidupan saya. Miras, narkoba, ganja, belok kiri, belok kanan, segala pencanduan rokok, pencanduan persinan itu menimpa, tapi luar biasa. Pada waktu Roh Kudus menampalak saya, pada waktu saya mendengar firman Tuhan seperti ini, Roh Kudus luar biasa. Dia menyadarkan saya sadar, bertobat, dan mempersembahkan hidup saya kepada Bapa di surga. Ini ada anugerah Tuhan buat anak-anak sekalian. Pintu anugerah, pintu pengampunan masih terbuka. Itu sebabnya firman Tuhan Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepada Tuhan. Matius 11:28. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini luar biasa. Saudara-saudari kaum muda di tanah Papua yang Tuhan mengasihi. 2 Korintus 7 ayat 10 di sana berkata, kita harus meninggalkan dosa kita. Harus meninggalkan dosa kita. Sebab dosalah yang menghambat segala-galanya. Dosa yang menghambat segala macam semua berkat-berkat yang Tuhan curahkan di atas tanah Papua ini. Dosa harus dibenci dan dosa harus ditolak. Lalu Mazmur 130 ayat 3 dan 4 di sana berkata, kita harus meyakini pengampunan dari Allah. Kita harus yakin dan percaya ada pengampunan dari Tuhan. Ada belas kasihan dari Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, berseru memanggil namanya, belas kasihan Tuhan tercurah atas semua kaum muda yang mencari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengampuni engkau, lalu semua dosamu Tuhan sucikan dengan darah Yesus yang luar biasa. Engkau menjadi anak Tuhan yang luar biasa, dan setelah engkau sadar dan bertobat, doa-doa engkau mengandung kuasa. Doa-doamu berfungsi, doa-doamu langsung kepada Bapa, doa di dalam nama Yesus, sehingga Allah mendengar seruan-seruan dari negeri ini. Lalu waktu Tuhan, waktu kelegaan Tuhan, waktu pemulihan Tuhan akan menimpa di atas tanah Papua. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang Tuhan kasih, yang ketiga, jika kita sengsara dan kesusahan menimpa, kita harus lakukan giat yang kedua. Kiat yang ketiga, strategi yang ketiga adalah teguhkan hatimu melalui janji-janji Allah. Ini luar biasa. Ada banyak janji-janji Allah buat kita semua. Mazmur dan Amos 18 ayat 4 di sana berkata, hati kita akan teguh dan tegar. Ini luar biasa jika kita hidup dengan semangat yang tinggi. Harus hidup dengan semangat yang tinggi. Bukan karena di belakang ada uang, di belakang orang besar, di belakang ada yang menunjuk. Tapi di depan ada Yesus yang menolong kita. Yesus yang memperhatikan kita. Yesus yang menunjang kita. Amin. Amin. Luar biasa. Jika sengsara dan kesusahan menimpa kita, kiat yang ketiga adalah teguhkan hati dan melalui janji-janji Allah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala mengikut Tuhan. Luar biasa, ayat 17:1 di sana berkata, kita tidak dapat menangani masalah kita kalau kita hidup dengan semangat yang patah. Semangat yang patah tidak menolong kita. Semangat yang patah tidak bisa menyelesaikan persoalan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan di atas tanah Injil, bangkitkan semangatmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roh Tuhan akan tinggalkan engkau dan apimu padam bila dosa menjangkau engkau. Bila dosa, kau undang dosa dalam hidupmu, kuasa Allah akan keluar. Sehingga engkau punya hidup juga gundah gulana, kering kerontang, tidak ada kehidupan. Itu sebabnya iman yang kuat, jaga Roh Kudus itu baik-baik. Lalu Yesaya 42:8 sampai 30 di sana firman Tuhan berkata, hanya Tuhanlah yang dapat memperbarui semangat kita. Amin. Hanya Tuhan Yesuslah yang memperbaharui semangat kita. Itu sebabnya seruan dari Mazmur 50 ayat 15.
berserulah kepada Tuhan. Dia akan turun tangan. Bila engkau berseru dalam nama Yesus. Luar biasa. Lalu 1 Samuel 17:45 ayat yang ke-47 di sana berkata, kita akan teguh dan tegar kalau kita tidak melihat kasarnya masalah kita, tetapi besarnya Allah yang kita sembah. Jadi kalau masalah persoalan penderitaan, tantangan, aniaya, perampokan, pencurikan, pembunuhan menimpa, kita anak-anak Tuhan tidak boleh memandang masalah yang terjadi. Tapi pandanglah Allah yang sanggup turun menyelesaikan semua masalah di atas tanah Papua. Amin. Amin. Luar biasa. Itu sebabnya 3 kiat dalam menghadapi sengsara dan kesusahan itu, mari kita datang kepada Tuhan. Jika sengsara dan kesusahan menimpa kita, kiat pertama adalah doa. Bangun hubungan, kedekatan, berseru memanggil nama Tuhan. Yang kedua, jika sengsara dan kesusahan menimpa kita, kiat kedua adalah mengaku dosa dan percaya kepada Tuhan ada pengampunan dari Allah. Mengaku dosa, Tuhan curahkan belas kasihan. Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan, Tuhan memperbarui engkau. Kiat yang pertama, jika sengsara dan kesusahan menimpa kita, teguhkan hati dan teguhkan imanmu. Pandang kepada Tuhan Yesus dalam segala persoalan ini. Ini luar biasa. Tuhan mencintai semua pemuda-pemuda yang sedang berjuang untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk keselamatan, untuk pemulihan, untuk transformasi negeri ujung bumi tanah Papua yang luar biasa, yang diadakan oleh Tuhan. Di dalam tanah Papua itu berbicara untuk jiwa-jiwa yang berharga, bukan tanah Papuanya, tapi dalam tanah Papua itu ada jiwa-jiwa yang berharga, yaitu yang keriting rambut, hitam kulit, dalamnya jiwa yang besar. Olehnya Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan Yesus sudah selesaikan untuk penebusan dosa anak-anak muda, dosa saya di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Yohanes 19:30, dosamu, dosaku sudah selesai. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Datanglah kepada Yesus, berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan menyayangi engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengampuni engkau, Tuhan memperbarui engkau, Tuhan pulihkan engkau. Dan surga itu menjadi milikmu. Kalau surga menjadi milikmu, namamu terdaftar dalam kerajaan surga, maka di dunia ini semua doamu didengar oleh Tuhan. Tuhan lewat engkau akan terjadi perubahan transformasi yang besar-besar di atas negeri ini. Engkau anak muda Papua, engkau luar biasa. Tuhan Yesus menyayangimu. Doa saya memberkati dan menyertai semua anak-anak muda seantero tanah Papua, dari ujung barat, selatan, timur, tengah. Tuhan luar biasa. Tuhan mencintai engkau. Shalom. Dahsyat. Amin.